Deskripsi tentang laba. Yang sebelum kita mengarah tentang apa itu laba, kita terlebih dahulu akan mengetahui tentang apa definisi laba. Laba atau keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. Laba dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seseorang investor sebagai hasil penanaman modalnya setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut, termasuk di dalamnya biaya kesempatan. Yang kedua, fungsi dan tujuan laba. Laba yang tinggi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih dari industri atau perusahaan. Sebaliknya, laba yang rendah atau rugi adalah pertanda bahwa konsumen menginginkan kurang dari produk atau komoditi yang ditangani dan metode produksinya tidak efisien. Yang ketiga, jenis-jenis laba. Laba adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Laba terdiri atas beberapa jenis, yaitu 1. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan harga pokok penjualan. Yang kedua, laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan besar dalam perekonomiannya dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Yang ketiga, laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu, terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. Yang keempat, laba setelah pajak atau laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Deskripsi tentang rugi. Rugi adalah loss, yang berarti kerugian, jumlah pengeluaran atau biaya yang lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima. Dalam asuransi dapat pula diartikan sebagai besarnya pembayaran yang harus diberikan oleh penanggung kepada tertanggung atas terjadinya hal yang diasuransikan. Laporan laba rugi. Pertama, definisi laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi hasil usaha perusahaan yang isinya terdiri dari pendapatan usaha dan beban usaha untuk satu periode akuntansi tertentu. Laporan laba rugi akan menggambarkan sumber-sumber penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, serta jenis-jenis biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan. Dengan melihat atau memperhatikan selisih antara pendapatan dengan biaya atau beban, di sini akan dapat ditetapkan berapa jumlah laba atau kerugian yang didapat perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya pada periode tertentu, berarti perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil daripada biaya pada periode tertentu, berarti perusahaan menderita kerugian. 2. Unsur-unsur laporan laba rugi. Pertama, pendapatan adalah peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban akibat penyerahan barang atau jasa pada suatu periode akuntansi, misalnya pendapatan bunga bank. Kedua, beban adalah sejumlah pengorbanan untuk menghasilkan pendapatan atau memberikan manfaat ekonomis pada suatu periode akuntansi. Contohnya beban gaji, beban sewa, beban penyusutan, dan sebagainya. Ketiga, harga pokok penjualan adalah biaya yang dikeluarkan langsung untuk memperoleh barang atau jasa yang dijual. Perbedaan laporan laba rugi antara perusahaan dagang dan jasa. Pada perusahaan dagang memuat perkiraan harga pokok penjualan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam laporan laba rugi. Pertama, judul laporan. Menuliskan nama perusahaan, nama laporan, dan periode laporan di tengah atas halaman. Kedua, isi laporan. Pertama, single step. Menuliskan semua pendapatan, beban, dan selisih pendapatan dari beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka selisihnya disebut laba bersih, dan jika sebaliknya, maka selisihnya disebut rugi bersih. Kedua, multiple step. Pertama, menuliskan pendapatan usaha. Kedua, menuliskan beban usaha. Ketiga, menghitung selisih pendapatan dari beban usaha. Jika pendapatan usaha lebih besar daripada beban usaha, maka selisihnya disebut laba usaha, dan jika sebaliknya, maka selisihnya disebut rugi usaha. Keempat, menuliskan pendapatan usaha. Kelima, menuliskan beban usaha.
Keenam, menghitung selisih pendapatan dan beban usaha. Jika pendapatan usaha lebih besar daripada beban usaha, maka selisihnya disebut laba usaha, dan jika sebaliknya, maka selisihnya disebut rugi usaha. Ketujuh, menuliskan pendapatan di luar usaha. Kedelapan, menghitung selisih pendapatan dan beban di luar usaha. Jika pendapatan di luar usaha lebih besar dari beban di luar usaha, maka selisihnya disebut laba di luar usaha, dan jika sebaliknya disebut rugi di luar usaha. Kesembilan, menghitung laba rugi usaha dengan laba atau laba rugi di luar usaha. Hasilnya disebut laba rugi bersih sebelum pajak. Kesepuluh, laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak penghasilan yang dikenakan dan hasilnya disebut laba bersih setelah pajak. Bentuk-bentuk laporan laba rugi. Berbicara mengenai bentuk-bentuk laporan laba rugi, terdapat dua bentuk. Pertama, single step atau langsung. Kedua, multiple step atau tidak langsung. Bentuk single step atau langsung yaitu bentuk laporan laba rugi di mana pendapatan dikelompokkan tersendiri di bagian atas dan dijumlahkan, kemudian kelompok beban dikelompokkan tersendiri di bagian bawah dan dijumlahkan, kemudian hasil penjumlahan dari pendapatan dikurangi dengan hasil penjumlahan beban, sehingga selisih dari keduanya merupakan laba bersih atau rugi bersih. Bentuk multiple step atau tidak langsung, yaitu bentuk laporan laba rugi di mana pendapatan dan beban dikelompokkan atas pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Demikian juga dengan beban. Beban dikelompokkan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Nah, pendapatan usaha dan beban usaha disajikan pertama, lalu pendapatan dan beban di luar usaha disajikan kemudian. Selisih dari keduanya merupakan laba atau rugi bersih. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri perbedaan keduanya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya teman-teman.